Si sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, kemarin Tribuners dapat informasi bahwa benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Mana HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, sajam hingga senti mainan. Apakah benar rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau sajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya
mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Untuk melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan yang menyebabkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Di tengah kepadatan di kota di sore hari, ada pengendara-kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL yang berputar, kemudian masuk ke jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar. Di sana juga dari video yang sempat rekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati dengan tanda perilaku pengendara yang berugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada 2 ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah
di jalur yang sama. Di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Setelah terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan beberapa kalau dari kronologisnya ini sebuah menit jatuh tiba ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Maps atau gimana Pak? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan dan dengan kepadatan. Petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian Jalan Budi Utomo dan Jalan Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri, sama ada temuan plat nomor sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan memang didapati hasilnya negatif, di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik, ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendari kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, isi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, berhubungan beberapa informasi benar, polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Mana HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah
ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, jam hingga senti mainan. Apakah benar, rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Varia di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau tajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Untuk melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan dan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut
kejadian, petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Di tengah kepadatan di kota di sore hari, ada pengendara kendaraan yang mengendari kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL yang berputar, kemudian masuk ke jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar, karena juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati dengan tanda perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada dua ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah pintu besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light pintu besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Di sana terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan beberapa yang. Nah, kalau dari kronologis ininya coba hasilnya dapat ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu, atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Maps atau gimana? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian jalan Budi Utomo dan jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri, sama ada temuan berat nomor 3. Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan, memang didapati hasilnya negatif. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian
Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik. Ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, isi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, Tribuners dapat informasi bahwa benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Mana HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, sajam hingga senti mainan. Apakah benar rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau sajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini
membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Untuk melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan, bahkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Dan di tengah kepadatan di kota di sore hari, ada pengendara-kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga PNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL, berputar kemudian masuk ke Jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar. Di sana juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas Jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas Jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas Jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada 2 ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL.
mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Setelah terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan beberapa Kalau dari Cerado Bicar ininya sebenarnya jatuh Subang ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu, atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Maps atau gimana ya? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian Jalan Budi Utomo dan Jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri sama ada temuan Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan, memang didapati hasilnya negatif. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik. Ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendari kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, kondisi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya,
rekan Arin, Tribuners dapat informasi benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial AM yang berumur 25 tahun. Mana AM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, jam hingga senti mainan. Apakah benar, rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan AM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau tajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan seperti diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Untuk melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar
yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan, bahkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara-kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL yang berputar, kemudian masuk ke Jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar. Di sana juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas Jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas Jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada dua ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Setelah terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan beberapa orang. Nah, kalau dari kronologis dan ininya sebuah akibat jatuh coba ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu, atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Maps atau gimana? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian Jalan Budi Utomo dan Jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat
terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri sama ada temuan plat nomor Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan memang didapati hasilnya negatif. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik, ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, isi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, Tribuners dapat informasi benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Mana HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, sajam hingga senti mainan. Apakah benar rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana
dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau tajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan, bahkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Di tengah kepadatan di kota di sore hari, ada kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga PNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL yang berputar, kemudian masuk ke Jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar, karena juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas. Dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas Jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas Jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke Bumur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan
terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain agar berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada dua ruas jalan dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Setelah terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan juga beberapa Kalau dari kronologis yang ininya sebenarnya ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu atau gimana? Memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Map atau gimana? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian jalan Budi Utomo dan jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri sama ada temuan plat nomor Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan memang didapati hasilnya negatif, di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik. Ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, kondisi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan.
Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Kalia ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, Tribuners dapat informasi benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial AM yang berumur 25 tahun. Mana AM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima? Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, sajam hingga senti mainan. Apakah benar rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap, yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau sajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk.
Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Untuk melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa tadi sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan, mengakibatkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Dan di tengah kepadatan ibu kota di sore hari ada pengendara-kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar di MBAL yang berputar, kemudian masuk ke jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar. Di sana juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada dua ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Setelah terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan beberapa Kalau dari kronologis dan ininya coba ini kan dari arah Senen ya, ini
memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu, atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Map atau gimana? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian Jalan Budi Utomo dan Jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri sama ada temuan plat nomor senjata. Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan memang didapati hasilnya negatif, di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik, ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendari kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, isi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, Tribuners dapat informasi bahwa benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Yang HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan hukuman yang ia terima?
Ya, untuk tersangka M dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda yakni 8 juta rupiah. Sempat disebutkan juga jika ditemukan sejumlah barang bukti berupa plat nomor, sajam hingga senti mainan. Apakah benar rekan Ramadan? Ya, alasan aksi ugal-ugalan HM dengan mobil Toyota Calya di kawasan Gunung Sahari terungkap yang mana dia melawan arah serta memicu kecelakaan lantaran di dalam mobilnya ditemukan sejumlah senjata tajam atau tajam serta 4 pasang plat nomor kendaraan bermotor atau PNKB yang berbeda. Polisi juga menemukan pistol mainan di dalam mobilnya. Penemuan ini bermula saat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindak aksi nekat HM yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan plat nomor tidak sesuai peruntukan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin. Temuan ini membuat kasus tak lagi sebatas pelanggaran lalu lintas atau lantas. Saat ini tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain. Pada awalnya, kemana rencana pengemudi mobil Toyota Calya ini akan berangkat, rekan Ramadan? Ya, memang pada awalnya dari hasil pemeriksaan keduanya mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju ke Ancol, Jakarta Utara dari Karawang. Dan untuk diketahui, polisi juga mengamankan penumpang wanita di dalam mobil, yang mana kendaraan juga disita dalam peristiwa ini. Dan hasil tes urin yang dilakukan terhadap AM serta penumpangnya, keduanya yakni negatif serta pengemudi tidak dalam keadaan mabuk. Berapa total penumpang yang ada di dalam mobil Calya ini, rekan Ramadan? Disebutkan ada wanita hingga balita yang berada di dalam mobil. Apakah benar? Ya, untuk informasi saat ini memang baru diketahui hanya 2 orang saja yang ada di dalam mobil, yakni pengemudi berinisial HM serta penumpang yang merupakan wanita atau diduga merupakan pacar dari pengemudi ini. Dan memang pemeriksaan saat ini masih dilakukan atau berlangsung oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Melihat proses pemeriksaan dari terduga pelanggar, yang mana kita ketahui bahwa dari sore terjadi peristiwa yang tidak lazim di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari, di mana dari perilaku terduga pelanggar tersebut mengakibatkan terjadi kecelakaan, mengakibatkan beberapa kendaraan terdampak ataupun rusak, termasuk juga korban. Kendaraan tersebut berawal datang dari arah selatan atau dari arah Senen menuju ke arah Gunung Sahari, di mana pada saat kejadian petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Di tengah kepadatan di kota di sore hari, ada kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga PNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Petugas mengikuti kendaraan tersebut dan sempat berputar
MBAL yang berputar, kemudian masuk ke jalan Gunung Sari 4. Itu masih diikuti oleh petugas. Jalan Gunung Sari 4 ini jalan yang tidak lebar. Di sana juga dari video yang sempat terekam itu juga kecepatan tinggi, masih terus diikuti oleh petugas, dan hal yang membahayakan terjadi begitu pengendara memasuki ruas jalan Gunung Sari 5. Kita ketahui bahwa ruas jalan Gunung Sari 5 itu satu arah, ya, dari barat ke timur atau dari MBAL ke timur. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi, dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Setiba sampai di perempatan MBAL, pelanggar masuk ke jalur sebelah kanan pada ruas jalan Budi Utomo, di mana kita ketahui Budi Utomo itu ada dua ruas jalan, dari MBAL ke kantor pos, termasuk dari kantor pos juga yang ke MBAL. Nah, di sanalah pelanggar masuk ke jalur kanan yang sangat jelas sekali melawan arus. Petugas menghentikan kendaraannya, dan di tengah perjalanan pelanggar kembali memutar arah, kembali ke arah MBAL. Mungkin baru menyadari bahwa ruas jalan yang dilewati ternyata melawan arus. Sesampainya di MBAL, pelanggar belok ke kiri ke arah Gunung Sari ataupun ke arah Pintu Besi. Sampai di sana petugas kembali mengikuti, dan di tengah jalan pun karena di traffic light Pintu Besi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk, kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Di sanalah terjadi peristiwa, mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Jelas terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan juga beberapa Kalau dari kronologis yang ininya sebenarnya jatuh ke ini kan dari arah Senen ya. Ini memang dia dari arah utara itu, maksud dari arah Pasar Baru berbelok ke kanan yang arah menuju dari arah Senen itu, atau gimana, memang sudah diikuti atau memang dia salah jalur menggunakan Google Maps atau gimana ya? Yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa petugas kami menemukan ada perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Ya, dengan kepadatan, petugas meminta untuk menghentikan kendaraan, tapi justru malah menambah kecepatan, berupaya untuk menghindar masuk ke ruas jalan Gunung Sari 4 tadi, yang sangat fatal. Begitu memasuki Gunung Sari 5, kemudian jalan Budi Utomo dan jalan Gunung Sari arah utara, itu yang sangat fatal dan berakibat terkunci oleh padatnya kendaraan yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik Pak, itu hasil tes urin dari pengemudi itu sendiri sama ada temuan plat nomor senjata. Sementara ini dari hasil tes urin yang kami lakukan, memang didapati hasilnya negatif. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB, ya, 4 pasang TNKB berlainan. Kemudian juga ditemukan ada 1 senjata api mainan dan 2 senjata tajam jenis golok dan badik. Ya, itu yang kami temukan. Oleh karena itu, untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi, kepadanya kami jerat dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pengendara yang mengendari kendaraannya dengan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, kondisi sedang merah, banyak kendaraan menumpuk,
kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju pintu besi itu sudah kendaraan lain juga ikut. Pengemudi mobil Toyota Calya inisial HM 25 tahun yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengemudi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Februari resmi jadi tersangka kecelakaan. Penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Komarudin pada Kamis 26 Februari. HM dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda senilai 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dalam mobil tersangka dari sajam hingga senti mainan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Ramadan Elkif. Baik rekan Ramadan, bisa dijelaskan apakah benar status pengemudi Calya ugal-ugalan di Jakpus ini sudah ditetapkan tersangka dan kapan penetapan ini dilakukan? Ya, rekan Arin, Tribuners dapat informasi bahwa benar polisi dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengamankan pria berinisial HM yang berumur 25 tahun. Mana HM ini merupakan pengemudi mobil Toyota Calya hitam yang ugal-ugalan melawan arah hingga menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terbaru bahwa memang pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold PT Huta Galung, di mana penetapan tersangka ini dilakukan beberapa jam setelah kejadian, yang mana peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 kemarin. Rekan, bisa disampaikan apa pasal yang dikenakan? Download Tribun X sekarang.